Kami tahu resikonya, tapi kami memilih untuk menghadapinya. Pas dibuka, oke, you blood related, mampus kan. Wisnu nggak sih? Iya. Buat resepnya gini aja, nanti stand BHT. Kalau misalnya dari sana close, sekarang close. Iya. Untuk pertama kalinya lagi, The Real Portal akan dibuka kembali. Be cautious, tapi jangan kasih energi ya. Kalau misalnya merasakan sesuatu, mereka bisa bohongin mata, tapi nggak bisa bohongin ini. Oke, kita coba portal, tapi Sarah harus jauh-jauh. Kami harus menjauhkan Nyai dari alat ini, karena apa yang akan datang tidak bisa diprediksi. Siapa ini? Siapa ini? Jangan. Ini coincidence-nya gimana? Di bilangan selatan Jakarta, berdiri sebuah rumah mewah yang kini hanya menjadi saksi bisu dari masa lalu. Terbengkalai selama lebih dari 10 tahun, kediaman yang terletak tak jauh dari aliran kali Pesanggerahan ini dikenal angker oleh warga sekitar. Kalau aku sendiri ngeliat sih enggak, cuman kalau kayak bau-bau anyir gitu sering kayak ada suara. Tahu-tahu apa aku lihat nih suami apa bukan, ternyata nggak ada orang. Ntar ada suara barang-barang jatuh apa gimana gitu, sering sih. Menurut pengakuan penjaga rumah, sering terlihat penampakan 3 sosok perempuan di lantai 3. Kemarin juga temen di situ, di sini ngeliat yang di jendela nomor 3 paling atas, katanya ada 3 perempuan. Ketika tim Diary Misteri Sarah melakukan penelusuran, kami mendapati energi yang sangat kuat di dalam rumah tersebut. Saat mediumisasi dilakukan, Nyai Sarah berhasil terhubung dengan salah satu entitas dan menguak rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Ibu yang nyuruh. Iya. Kamu nggak bisa nolak. 3 anak gadis dipaksa menjalani ritual hitam oleh ibu sambung mereka sendiri. Alhasil, trauma berat dan penderitaan yang mereka alami membawa 2 kakak beradik ini memilih ke jalan tragis, yakni mengakhiri hidup di aliran sungai. Lantas, apa sebenarnya motif di balik ritual mengerikan ini? Siapa sosok ibu sambung yang tega menjerumuskan anak-anak tak berdosa ke dalam kegelapan? Ikuti selengkapnya di penelusuran Diary Misteri Sarah.
Ini tuh kayak di rumah-rumah yang biasanya ada di film Hitmaker. Bener gak? Iya. Setnya Rocky Soraya ini biasanya. Rumahnya gede-gede gini ya. Iya, yang tangganya gede. Ini tuh termasuk rumah mewah ya. Gue bingung nih, kalau manggil bibinya gimana ya? Pakai bel. Gimana? Kalau enggak telepon. Hah? Telepon. Telepon. Apa intercom yang nyebutnya? Kalau mati lampu? Kalau mati lampu? Pakai lilin. Cair barang. Pasti. Jauh kan? Iya benar. Iya kan? Ah. Kayak gue gak bisa deh bang, tinggal di rumah segede ini bang. Gue juga nggak bisa. Mau? Nggak bisa. Yaudah yuk pulang aja. Jangan. Tinggal di rumah di sini terus lu sendirian gitu sama Mas Safi gimana, Pak? Enggak. Gua aja manggil Mas Safi nih, rumah gua nggak gede aja susahnya minta ampun. Padahal cuma ada telepon ya? padahal cuma lantai 1 sama lantai atas. Pakai telepon pun cuma calling doang, kagak ring-ring. Itu kenapa? Nggak ngerti gue, handphonenya kayak handphone gue di reject sama dia. Karena gue nelfonin mulu kayak, mas gitu. Tapi Itu bapak-bapak ngapain satu di atas ya? kan emang kameramen bang. Oh sorry. Maaf. Ini jadi emang dulu kalau misalnya Bang Fat lihat ini kan kayak ada bekas set ya. set, Nah dulu emang suka dipakai untuk syuting katanya. Oke. Cuman ini kosongnya udah 16 16 tahun. Tadi dari info yang didapat katanya ini kan memang rumahnya besar banget. Nanti kita ke depan nggak? Oke, di depan itu jadi anak penjaga sempat cerita ngelihat ada sosok laki-laki matanya merah. Di depan. Di depan, di tangga depan. oke. Anak penjaga. Heeh. Terus ada yang bilang juga katanya ada yang sempat ngelihat kayak ada 3 perempuan di atas. Kenapa? Iya, Kayak 3 perempuan. Sama di jendela sono tuh. Di jendela sana katanya yang sebelah sini nih ada sosok uwo-uwo. Oke. Nah tadi tuh, Infonya. tadi waktu kan kita siap-siap, aku duduk di sini, itu tuh aku ngeliat ada 3 sosok dan emang perempuan Di mana? di atas. Oke. Tapi di bagian sini nih. Ya pokoknya Atas atas. sensingnya ya, sini. Di ini nih, di sini area ini nih, Ya. atas bawah nih. Maksudnya Mbak yakinnya mereka di sini nih, teritorialnya lebih ya, ke sini situ nih betul. gitu. Cuman nggak tahu deh, makanya kita lihat karena agak keras soalnya. Agak keras. Bertiga ini. Iya, nah tadi tuh Ule sempet jalan ke pojok, mual dia, tumben. Tumben lu, Le. Ya kan? Udah makan lu? Asam lambung. Ini saatnya obat lambung masuk. Ya. Kita perlu tuh kayak obat. Iklan di sini. Oke, yuk. Kemana yuk? Kemana sih? Mau mana nih? Kita kemana? Oh kita duduk dulu. Kita duduk dulu, ya, yuk. Oke, mana nih? Aku di sini deh. Angle-nya di sini. Aku deh. Ya. Oke. Bang, kan malam ini tuh tadi ada yang berisik ya? Yang punya rumah datang. Pak, aduh Pak, apa kabar? Ya udah lama kita nungguin Pak. Udah lama. Iya Pak. Maaf Pak, udah duduk aja di ruang tamu nih. Aduh. Si Bibi di mana makasih ya, Pak? Pak. Bibi di mana Pak? Iya. Oh Bibi di atas. Oh iya. Kita nggak ada, tadi udah ngemil-ngemil di sini Pak. Maaf ya Pak ya. Iya. Iya, izin ya. Pak kita ya ada tuan rumah. Tadi udah izin ya? Udah kan? Udah. Oke. Jadi Bang, malam ini tuh kita akan ada bintang tamu. Ya. Ya kan? Nah tadi mungkin kalau misalnya kedengeran di audio itu udah mulai berisik ya bintang Iya. tamu, karena bintang tamu itu katanya sangat excited banget dan dia katanya nggak percaya sama yang kayak gini-ginian. Wow. Jadi dia mau nantangin makhluk-makhluk yang ada di sini, katanya gitu. Oh, wow. Nah, tapi yang satu nih udah pernah nih jadi bintang tamu nih. Oh, iya. Ya, nah malam ini beliau bawa temennya. Untuk jadi tumbal kan? Coy. Nah, itu dia Oke, cluenya. ya. Kita langsung panggil aja ya. Ya, kita Oke. panggilkan. Kak Geri dan Kak Dery, monggo. Ustaz, Ya. lama. Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz. Udah lama ya? Silakan. Ya, silakan duduk. Iya. Silakan. Mana sini? Situ. Oh iya benar. Oke. Kenapa sih? Kenapa? Salah Kenapa? Oke. Bisa silakan Pak mulai. Jadi begini. Kita udah berapa tahun ya nggak syuting bareng sama Giri? Iya, itu kapan ya? 3 tahun.
3 tahun ada? Abis tulah Bang Pat. Emang iya? Abis tulah ya? Belum mandi. Belum mandi Oh, dia. iya. Belum mandi. Abis syuting Masa 3 tahun sih? Tulah Bang Pat. 2022. 3 tahun bener. Iya, Kita awet muda juga ya, Beb. Wah. Iya, nggak berubah juga dia. Iya. Kita ngobrol aja di sini kan. Iya. Nah tadi yang gue bilang nantang ini dia nih. Oh, nggak ada gue sumpah. Ada buktinya, ada waktu pas tadi kita duduk-duduk ya. Ada, Bang. Yang dia manggil-manggil yang di atas. Nggak ada bang. Tuh dipanggil tuh. Siapa lu? Tuh, ih parah nantangin. Berarti ntar dia aja yang maju. Iya. Jangan dong, jangan dong. Jadi Geseran sempit. Lama-lama mepet gue. iya. Gue yang lihat di sini monitor yang jalan ya. Oh iya Mas Gary hari ini black kita. Oh, gue suka naik. Beda. Oke, jadi aku, Fadi Udah, capek sama dulu gue. Wisnu bakal penelusuran dulu. Nanti Kak Geri sama Kak Deri nunggu dulu di sini. Dua-dua? Iya. Iya. Kalian bisa ngeliat dari layar nanti ini. Nanti. Coba lihat ada apa. 7. Wait, 7. Oh, di hari Misteri Sarah udah mau 7 tahun. Jadi selamat ulang tahun. Happy birthday to Beb. Ini kenapa ini? Ya bener kan mau 7 tahun. Mau belum? Oh, iya, Kali. belum, ya. Baru syuting aja udah bahas ini, Pak. Ya, gua sampai ke bawah-bawah ini. Ini bahasa gue. Ya Allah. Oke, kemarin itu juga kita gara-garanya ketemu di Linkin Park nggak sengaja. Terus emang sama Kak Geri tuh udah sering ngobrol, ayo dong kita syuting lagi yuk gitu. Jadi bintang tamu lagi. Nah akhirnya baru hari inilah gitu. Lu juga nonton lagi Pak? Gua nonton. Wih, gua begini juga gak begini gue. Berarti dia ntar yang naik. Enggak gitu. Apa tetap gitu ya. urusannya Linkin Park sama begituan, gak ada nyambung. Oh iya benar. Nggak ada, Siapa kecuali tahu ada ada Linkin Chester. Park. Ya Ada Chester. Ya udah oke, Kak Geri sama Kak Deri nunggu dulu di sini. Iya. Kita akan ke atas dulu lihat. Jadi nanti kita akan milih yang paling serem yang mana. Jadi nanti kita akan masuk gelap-gelapan di sana. Tapi di situ Der, gue di sini aja. Nggak bisa Kan begitu. di situ bintang tamu. Nggak bisa begitu. Gue waktu ini udah sendirian. Lar, jangan dong. Mepet lagi. Oh, maaf, mepet mulu. Ya udah oke. Nanti Mate. Siapa lu? Siapa? Nantangin lagi lu. Dicolek gue, dicolek ya Allah beneran. Nanti Mate temenin ya. Gue kayaknya hari ini nyerah udah syutingnya capek. Perut gue udah mau keram. Oke, yuk kita ke atas yuk guys. Let's go. Lihat di layar ya. Semangat kita di sini aja. Iya sini. Ini nggak ada tumpeng apa gimana gitu? Enggak. Ya, tadi sebenarnya pas sebelum mulai juga aku ngeliat tuh di atas tangga sini ngeliat 3 sosoknya. Cuman rasanya sebenarnya udah nggak enak gitu dan aku kayak udah curiga nih ada sesuatu yang hubungannya sama yang D gitu, sosok iblis. Pada saat mulai kita ke atas itu aku ngelihat dengan jelas ketiga sosok ini yang adik kakak ya. Kalau menurut Mbak sisters. Mereka bertiga, saudaraan. Saudara. Ini boleh ini boleh masuk nggak? Lebar gede. Oh iya. Kencangnya di sini nih Mbak. Dari rasa udah langsung kedeteksi bahwa oh ini tuh ada sesuatu yang keras gitu ya, ada energi yang bisa dibilang energi jahat, energi negatif. Ini ada kayak rooftopnya gitu ya. Oh ada tangga ke atas nih. Keras ini, anjing. Jujur lah godek di sini. Jadi ada 3 perempuan. Ini perempuan muda ya, maksudnya Mbak lihatnya mereka masih usianya paling tua paling nggak nyampe 25.
Yang satu wajahnya tuh terlihat mendominasi. Ini aku cuman secara mimik wajah ya dari bertiga ini ya. Karena jelas banget nih. Yang satu yang di tengah tuh kayak dia yang kayak gue yang megang, yang nguasain mereka gitu. Pokoknya intinya mereka, dia ketuanya lah gitu. Seolah-olah. Ketua geng lah. Tapi kalau misalnya aku coba lihat di antara mereka ini emang ada tali, jadi aku yakin ini kayaknya mereka saudara gitu ya. Nah di belakangnya ini tuh ada sesuatu tapi jauh. Biasanya kan kalau kita ngelihat sosok tuh, ini sosok yang depan, dia akan ada di sini ya. Biasanya kan gitu. Ini tuh agak jauh Nuk, di belakang sekali. Si dua lagi. Jadi Mbak harus, bukan ada sosok lain, jadi Ada sosok lainnya. Yang biasanya nempel tapi ini yang jauh. biasanya nempel tapi jauh. Satu tapi. Agak jauh. Agak jauh. Maksudnya ini agak, aku harus ekstra gitu. Nah ini kerasnya dari sini nih. Gitu. Wujudnya biasa. Kalau menurut Mbak dia sedang menggunakan wujud yang supaya aku kasihan gitu. Tapi dari rasa nggak bisa bohong, aku nggak enak rasanya. Lagi yang tengah juga mau dikasihanin mukanya songong. Entah gua. Salah. Salah dia, salah pakai topeng. Iya, mesti jangan songong. Tapi kan walaupun misalnya wajahnya melas juga, kalau rasanya kayak gini nggak. Enggak juga. Iya. Apalagi aku orangnya nggak kasihanan. Wah. Tapi kalau kata bintangnya sih kasihanan. Kasianan bang. Iya kan? Abang kasianan. Iya. Oke. Apa namanya? Yang perempuan ini, yang di belakang ya, yang di belakang ini yang jauh ya. Yang kalau menurut Mbak adalah puppet masternya. Ini perempuan dewasa. Mbak nggak bilang dia nenek-nenek ya, tapi perempuan dewasa. Modelnya tuh kayak ini Nuk. Coba afirmasi nih. Orangnya tuh kurus, apa namanya, tinggi gitu ya. Sembak kayaknya. Cuman kayaknya agak lebih, dirinya tuh gini nih. Posek tau gak lu? Mukanya panjang Nuk. Lu tahu ini nggak ibu tirinya Cinderella? Ya, Nah kayak gitu. Ngeliat orang tuh gini nih. Gini dianggap. Gitu. Dari tahun berapa sih Mbak? Orang kita ya, pribumi ya. Nah bajunya tuh kebayanya agak beda nih Nuk. Kebayanya mirip kayak beskap, kayak kebaya yang dipakai sama Dian Sastro, film apa tuh? Gadis Kretek ya? Kretek. Itu apa sih, kebaya apa sih itu? Tapi nggak jelas ya Mbak, karena bawahnya tuh kain. Nah ini atasannya tuh apakah itu kebaya atau enggak, cuman ya ada ininya. Tapi bawahnya Mbak nggak lihat nih. Oh, ada kerahnya tinggi gitu? Iya, kayak beskap gitu tapi perempuan, buat perempuan. Ada ya? Ada, tahu. Nah. Gue nonton soalnya. Rambutnya, Oke, Cheongsam. Ini Cheongsam ya? Iya, tapi kebaya. Tapi kerahnya tuh kayak kerahnya tinggi gitu. dia terus rambutnya tuh di apa? Kondeknya Kayak ibunya Cinderella. iya tinggi tapi nggak terlalu tinggi, pakai konde cuman rapih dan dia kayak apa ya, presenting. Neat gitu maksudnya. Intinya. Karena tadi gini, pada saat aku bilang dia mau ngasih lihat wujud yang melas, terus akhirnya dia gitu, kayak mungkin aslinya dia kali, namanya dulu sombong ya. Kalau di gitu kepancing nih kayaknya, gitu, apa lo gitu. Nah ini agak hati-hati dikit ya. Nah kalau Nunu sensingnya dari tadi kan 3, di atas 2, di bawah 1, tapi di bawah ini ada yang narik ke sebelah sana. Nah berarti ya connected nih. Mungkin ya yang kakaknya nih, mungkin kakaknya paling tua kali ya, yang mukanya paling songong tuh di bawah. Adik-adiknya di atas, sama puppet masternya di jauh sana. Tapi tali yang paling kuat ada di si yang paling depan, yang tengah ini. Tapi nggak tahu ini meter apa ya. Ritual dia. Ini apa sih? Rambut.
Panjang amat. Nggak tahu dia motong apa, aku nggak tahu ini. Rambut sih harusnya. Terus ngapain lo ngapain? Ketek-ketek dong guys. Loh, kata-kata kembali. Ini juga lagi ngerasain lagi rambutnya. Udah ikut coba. Ya udah ikuti bertiga lah. Ikut. Ya udah, yuk. Abang lihat apa? Ini, oh oke. Ini perempuan ini ya. Ada OCD ya. Karena dia naruh ini tuh, ini tempat dia kayak meja ritual gitu bang. Terus iya ini ada kayak Ada kotak kayu. Terus kotak kayu, terus ada kayak tempat kecil-kecil gitu. Aku nggak tahu namanya itu apa. Itu banyak, itu jejer. Ada kotak lagi, kotaknya ada yang dari mungkin emas. Nah tapi Kenapa banyak rambut sih mbak? iya ada rambut sama ini no, ada bunga. Nah cuman bunganya mungkin karena dia OCD ya kalau menurut aku ya. Bunganya tuh rapi bang, rapi. Nah ada darah di situ, ada tempatnya. Tapi tempatnya bulat tuh no. Ada kayak kain putihnya, mangkok. Itu rambut apa ya? Panjang banget tuh. Panjang terus agak ada yang basah, ada yang kayak ada yang abis dari dicelupin di darahnya itu loh Bang Fat. Hah? Oke. Ini ritual apaan sih mbak? Kenapa aku masih di sini ya? Enggak. Ayo. Jangan percaya dia. Jangan percaya dia. Oh, dia berbohong. Oke, kamu siapa? Kamu siapa? Ini paling kecil adiknya. Oh, kamu adiknya. Iya. Apa yang dilakuin sama kakak kamu? Dan ibu. Kakak dan ibu ngapain mereka? Untuk? Terus kamu disuruh ikut? Kalian bertiga? Kakaknya siapa? Kamu siapa? Dia bohong, jangan percaya. Dia bohong. Beda lagi nih. Bohong kenapa? Ini kamu kakaknya? Iya. Jadi yang bener apa? Coba kasih tahu ke saya. Oke, altar tadi itu tempat apa ya? Hah? Ada. Lah tadi kita lihat. Itu tempat siapa? Tempat ibu ya? Kakak. Ada. Ayo ada. Aku lihat loh. Coba jelasin. Boleh tahu nggak namanya siapa? Adik kamu siapa namanya?
kecil paling nggak tahu dulu nih adiknya siapa namanya, kakaknya baru kakaknya lagi. Ibunya tadi. Ngomong ibu. Ada Tri. Mereka rebutan badan Mbak loh. Ya. Adiknya bilang jangan percaya. Paling kecil nih. Adiknya udah nangis nih sekarang. Terus kakaknya bilang enggak kok, jangan percaya sama dia. Dia anak gila. Terus tadi sempat si anak kecilnya yang paling kecil ngomong kakak sama ibu. Kakak sama ibunya yang passion. Jadi itu yang jauh ibunya, Mbak. Anak-anak ini dipaksa untuk hamil. Untuk hamil. Ya, Terus ya nggak tahu bayinya kemana. Jadi umurnya paling belum, waktu awal hamil itu kayak baru mens terus. Ya langsung gimana caranya supaya anak-anaknya melahirkan. Tapi bayinya nggak tahu kemana. oke, 3 perempuan itu kakak, adik, ibu atau ibunya di paling belakang? Ibunya paling belakang. Jadi bertiga sama ibunya. Ibunya paling belakang. Sama ibunya berempat. Oke. Ada 3 anak. Tri paling kecil tadi. Yang paling tua itu passion sama ibunya. Maksudnya dia udah terpengaruh, sangat terpengaruh ya. Yang kedua netral. Ini yang nggak masuk tadi ya? Ya, yang ketiga dia yang paling ngerasa bahwa yang dilakukan ini nggak benar. Dan dia berusaha untuk ngomong sama orang, tapi dia dibilang gila. Difitnah itu pasti. Dan dia melahirkan, aku ngeliat sih ada 3 bayi ya, tapi nggak tahu kemana bayinya. Bayinya nggak tahu kemana. Dan dia yang bikin dia terluka karena pada saat mengandung dan melahirkan itu. Yang kedua kenapa nggak terlalu vokal, dipaksa hamil tapi nggak bisa hamil. Jadi kayak kayak dibuang aja sama ibunya gitu, bukan dia oh ya udah gitu. Lo nggak bisa hamil ya udahlah. Tapi Lo useless buat gue, udah ikut aja lah. ya kasihan, Bantu gitu. kasihan banget. Gitu. Nah cuman yang jahatnya, artinya kan itu pemaksaan. Ibunya Ini dihamilin sama siapa? tahu laki-laki siapa, berarti kan itu kayak di bawah supervisi ibunya, artinya ibunya kan tahu dong. Tahu semuanya. Ini era lampu ya, Mbak? Era lampau. Hah? Masih kembenan semua ini mereka. Nggak lampau banget sih Nuk. Perang Dunia Pertama lah, Tahun berapa tuh? 1920-an. 20-an. Ya kan? World War I itu kan segitu ya, udah mau habis tuh. Ini jahat banget makanya. Tapi ini Mbak yakin ini satanik, no. Makanya tadi Mbak agak hati-hati karena takut ngelingnya ke sana lagi nih gitu. Cuman ini dia menyembah, aku nggak tahu ya namanya apa ya, tapi wujudnya itu Mbak lihat gambar. Jadi ada gambar di altar itu, ada lukisan sebenarnya. Ada lukisannya itu kayak apa ya? Bentuknya tuh orang, tapi dia gini nih, posisinya lagi kayak gini. Ya, terus Mbak lihat ada tanduknya. Nah, cuman bagian sini tuh kayak lukisannya tuh gelap gitu, kayak hitam gitu. Cuman Bang lihat ada kayak ada sayap, no, tapi hitam, kayak sayap gagak tuh gak? Itu. Cuman sisanya tuh kayak gelap. Cuman Mbak lihat sayap sama tanduk gitu. Nah, si mulutnya itu kayak agak maju kayak werewolf. Ada moncongnya. Gitu. Nah, itu ada di depan si Oh iya, altar Bang. Altarnya. Kayak lukisannya gitu ya. Lukisannya. Nah, itu Yang dipuja lah ibaratnya ya. Ya, cuman aku nggak tahu nih karena uangnya banyak banget Bang mereka. Maksudnya mereka bukan tinggal di tempat yang jelek. Dan ibunya ini aku yakin punya itu. Dia semuanya tuh teratur, no. Apa yang ada di situ. Sampai si rambut dan semua kain itu rapih.
Mungkin dia pada saat habis ngebunuh bayi, mungkin ya dilap gitu ya, atau ada tempat ya untuk dia yang sengaja. Bersih-bersih. Dan mungkin motongnya itu juga akan precise, bukan yang asal. Sakit juga ini maknya. Aku yakin sih dibunuh ya sama ibunya, nggak tahu untuk apa. Ya darahnya dipakai untuk itu. Kayaknya sih feelingnya itu sih ke situ ya. Tapi sih ini kasihan ya. Tri, Tri ya, Nu? Tri yang paling kecil. pas ketiga. Iya lagi. Ini ada apa lagi ya? Ini. Aku udah sangat hati-hati banget karena rasanya seperti biasa agak mirip dengan yang sudah-sudah, dan itu tadi ya kayak rasanya gitu udah nggak enak gitu. Ini pasti kalau udah kayak gini hubungannya sama satanik gitu, dan bener aja. Sini kencang. Keluar. Kamu siapa? Tri. Ini namanya center. Dia mau keluar? Apa? Ini Tri. Iya, suruh sini bentar, oke. Hah? Iya. Oke. Nah, Tri ikut aja sama kita dulu ya. Oke. Tri, kamu disuruh apa? Iya, oke. Oke, itu nanti kita bahas. Kamu disuruh hamil ya? Iya. Siapa laki-lakinya? Nggak tentu. Ibu yang nyuruh. Iya. Kamu nggak bisa nolak. Bapak kemana bapak? Hah? Terbaring. Ibu pernah ngomong ritual yang dilakukan itu apa? Bilang, aku melakukan ini untuk kalian semua. Oke. Selalu. Selalu. Biar apa? Dia nggak pernah nanya. Kan untuk kalian katanya. Ibu melakukan ini untuk kalian. Aku tidak suka dipaksa. Bukan sama laki-laki yang kamu cinta juga ya? Tadi udah pernah coba kabur. Apa yang terjadi? Dikurung. Tri punya kekasih? Kamu umur berapa, Tri? Lupa. Bapak sakit? Ruangan itu udah di mana? Di rumah kalian? Dilakukan setiap hari atau ada hari tertentu? Setiap hari. Setiap hari. Anak kamu kemana? Nggak tahu. Kamu sempat tanya ke ibu. Apa kata ibu? Marah. Kamu pernah masuk ke ruang altar itu? Itu ada darah siapa? Kamu pernah ngobrol sama kakak kamu? Apa jawaban dia? Kamu gila. Emang kamu ngomong apa? Tanya anak di mana? Terus? Aku sayang anak. Terus? Mau merawat. Terus? Dibilang gila?
Mereka selalu punya jawaban Jawabannya apa? apa aja. Sakit. Kamu nggak ingat. Kamu tuh sakit. Salah lagi. Kamu pernah ngomong gak sama kakak kamu yang kedua? Dia tidak bisa bicara. Kasihan dia. Mau gak mau harus ikut ya? Kasihan. Tri takut ya? Apa yang terjadi sama kamu sih sekarang? Kenapa sekarang kamu ada di dimensi yang lain? Kenapa kamu meninggal? Apa yang terjadi sama kamu? Kamu bunuh diri? Kamu bunuh diri ya? Apa kamu ditumbalin? Tri, apa yang terjadi sama kamu, Tri? Lebih baik aku mati. Aku berdua. Sama? Aku ajak dia. Terus? Kakaknya bisu ya? Iya, kakaknya bisu, nggak bisa ngomong tadi katanya. Dia tiap hari ngomong gini. Aku nggak dapet nama, maksudnya nggak dengar nama. Tapi dia manggil mbaknya Mbak ya, Mbak katanya. Jadi pas posisinya dia gini, Mbak kita pergi yuk dari sini gitu, Mbak. Aku capek Mbak, capek kan gitu. Dia kasihan sama kakaknya gitu. Mbak, sebenarnya kalau menurut aku sih Mbak ini tuh sebenarnya bisa ngomong, Nu. Tapi karena trauma dan apa yang dialami, kayak jadi dia diem aja gitu. Tapi dari tatapan aku tadi ngeliat matanya kasihan banget, terus dia bilang, ya karena udah nggak tahu mesti gimana, mereka berdua ke sungai itu ngiket dia ngiket berdua gitu, terus pakai batu. Ya ampun. Diikat batu gitu biar nggak bisa. Berdua. Dapat tiga-tiganya? Ya. Tapi ya mungkin karena mengakhiri hidupnya, ya nyangkutnya. Iya. Karena mengakhiri hidup, ibunya ke yang gelap, dia punya akses untuk Ngambil lagi. Gila. Nggak dikasih, mau di dunia bukan udah di dimensi lain pun tetap dipergunain ya. Tri, satu lagi, Mbaknya siapa? Mbak. Mbak, kamu kakaknya Tri. Kamu mbaknya Tri. Boleh berbicara? Kamu mbaknya Tri.
Iya. Kamu bisa bicara? Iya. Iya, kata terbicara aja. Apa yang kamu rasakan? Takut? Marah. Iya. Dulu sebelum Bapak sakit, nggak ada kejadian kayak gini. Apa yang dilakukan sama ibu sama kakak kamu? Kami dipaksa untuk berhubungan dengan orang yang tidak kami kenal. Oke. Namaku dia. Dia. Halo dia. Dia, Mbak dia. Salah. Aku salah. Salah apa? Tidak bisa melindungi dia. Seharusnya aku yang membawa Triwaki. Ya. Tapi aku memilih untuk tidak bicara. Dan kalian tidak pernah menyadarkan kakak kalian. Kakak kalian juga melakukan hal yang sama. Tapi dia senang melakukan. Apa yang terjadi sama Bapak? Bapaknya dibunuh. Hmm? Dibunuh sama ibunya. Dibiarin sakit dulu. Bapaknya sakit karena ibunya juga. Tapi mereka keluarga orang mampu ya? Oh iya? Iya. Untuk apa ya? Kekayaan. Mungkin. Soalnya mereka punya ini, punya perkebunan, punya banyak anak buah centeng-centeng. Jadi kayak misalnya dia mau apa gitu ya, mau daerah ini, mau ini, dapat aja gitu. Orang nurut gitu sama dia. Aku curiganya tapi dia bukan ibunya ya, bukan ibu yang melahirkan anak 3 ini. Kalau menurut Anak 3 ini. iya, tapi itu ya kayak ada beberapa dari sosok-sosok. Ini kan cerita yang kita tahu ya. Bayangkan nggak di seluruh dunia ini udah ratusan tahun berjalan gitu ya. Banyak orang yang lahir di dalam keluarga yang seharusnya bikin dia aman, malah justru bikin dia sakit gitu. Tapi kan kayak kalau anak-anak, apalagi anak-anak kecil ya, orang tua ya, itu kan orang tua tempat paling aman sebenarnya, tapi justru malah tempat yang menjerumuskan gitu. Itu pecah banget sih. Dan aku rasa itu kayaknya bapaknya sakit itu juga karena emaknya deh. Kayak disengaja kasih apa untuk biar sakit terus gitu. Jadi emang nge-plotting aja dan lebih ke sekte kalau menurut gua. Sekte. Mungkin ini kecurigaan aku ya, karena kok ibu kandung banget nih gini gitu. Nggak tahu maksudnya aku masih ini ya. Cuman kok Kata sendiri aja Mbak ya. apa namanya? Atau ini anak bawaan bapaknya? Iya, anak bawaan bapaknya, mereka kawin, anak 3 ini masih kecil-kecil gitu. Jadi dirawat sama dia.
Perempuan ini perempuan pinter ya. Si ibunya ini yang di belakang. Iya. Tapi ya pada saat dia mungkin mendapatkan sesuatu yang lebih, kemudian dia serakah dan mungkin ya sakit juga, ada kelainan ya, dia nggak tahu kenalan sama siapa, akhirnya ngejalanin itu. Ya udah, tapi dia ngejalanin, dia punya bisnis emang. Cuman sakit. Itu bisnis yang diambil alih sama si ibunya ini kan dari bapaknya dulu, basicnya kan? Iya, tapi dia bisa ngembangin. Iya, bisa ngembangin. Jago banget. Jadi makin gede. Jadi makin gede banget gitu. Malah dia jadi kayak bosnya gitu. Tapi ada kegiatan ini nih. Nah, dan dia nggak sendirian. Ada beberapa orang yang punya lukisan yang sama, melakukan ritual yang sama. Gitu. Aku dapat gambarannya gitu. Jadi memang sekte kayaknya, kalau menurut aku. Ya itu yang aku lihat kan di depan altarnya itu, dari memori ya, ada lukisan. Nah, sosok di lukisan ini tuh monster ya gitu, kayak manusia setengah hewan yang bersayap, ada tanduknya gitu. Tanduknya kecil gitu. Tapi gelap ya, lukisannya tuh kayak hitam semua gitu. Nah, ya itu udah ada persembahan darah sih gitu. Nah pasti ya aku nggak tahu kegunaannya buat apa, yang pasti dia kayak nyembahnya ya ke situ gitu. Ngeri. Dan dia nggak sendiri. Nah kalau ditanya itu untuk apa ya aku nggak tahu ya. Tapi yang pasti mereka hidupnya selain dia pinter, mungkin karena dia pinter juga ya, jadi sangat berkecukupan gitu. Tapi ya itu, sick, sakit. Nanti kita coba pisahin deh. Pisahin, maksud aku gini. Iya, Tri dan dia mengakhiri hidupnya. Tapi maksud aku, kita akan coba bantu doa supaya paling enggak tuh mereka terpisah dan ada prosesnya. Nggak keikat Nggak kayak keikat. sekarang sama kakak dan ibunya kan. Ya, kakak dan ibunya sok deh, biarin. Do your own business aja lah kakak ibunya. Yuk. Maksudnya? Yuk, kita kemana lagi? Enak aja loh. Apa? Mau masuk ibunya. Bohong ya? Ibunya sosok nangis. Bohong ya? Hah? Di putusin wafat nih, rambutnya masih ngikut. Gak apa-apa. Risih sih. Hah? Dalam. Gede juga. Sempit. Hah? Gede. Ada kamar gede juga dalam. Gede. Sempit gini jalannya. Tapi gede dalam kirinya bang. Jadi tuh memang gitu. Tri, dia. Dia. Kakaknya siapa mbak? Ah, bodo amat lah Udah kakaknya. nggak usah nu. Ah, nggak penting. Mas lagi ngapain mas ya? Konten kreator lain ya? Lagi syuting. Ini batu apa berak nih? Oh batu. Hah? Aku pergi. Maaf, sudah mencintaimu. Mana itu? Mencintai maaf. Berak. Duh, gue takut ngeden nih. Sakit perut. Mencintai itu aneh dan lucu. Dan menyenangkan. Gimana sih lo? Ah, bener. Kelihatan lagi ya. Apa? Si ibu sama yang itu meninggalnya ini ya, no, fire, Dibakar. kebakar.
Kebakar apa dibakar? Pokoknya ada kebakaran itu rumahnya. Fire. Jadi kayak penyihir ya jatuhnya. Tapi bukan ada yang bakar ya. Ada kejadian aja gitu. Kayak kecelakaan gitu loh. Kayak kecelakaan aja. Dan nggak bisa keluar gitu. Oh, ada hubungannya sama entity yang itu ya Mbak? Yang mereka sembah. Oh, udah pasti nih. Mbak begedek nih. Gedek. Ini kayak gitu kayak soalnya ke situ kan. Ini gede nih. Kan lu nggak dapat apa-apa juga. Nggak usah songong deh, nggak usah nyoba-nyoba. Hilang deh. Ngapain deh? Mau masuk? Enggak, mau kayak tetap dengan gayanya yang ini bisa aja orang Mati kebakar. tahu ah. Katanya punya anak buah banyak, rumah gede. Ngeri ya. Itu dia nabung. Mungkin secara materi ya dia emang pintar kan emang ya. Cuman maksud aku tanpa dia sadari juga dia tuh melakukan yang itu tuh dia nabung sesuatu yang mengerikan sebenarnya gitu. Dia menumbalkan dirinya padahal itu. Dan egoisnya dia nggak cuma numbalin dirinya, numbalin yang lain juga dong, anak-anaknya. Iya. Mau dibawa kemana? Siapa kamu? Mau dibawa kemana? Mereka anak-anak saya. Dibawa ke tempat yang lebih layak dibandingkan sama kamu. Itu anak kamu emang? Kamu yang melahirkan? Serius? Kok diperlakuinnya kayak gitu sih, kayak bukan orang tua? Kok malah disuruhin kayak gitu sih? Kenapa? Apa yang ada di pikiran kamu? Kamu melakukan ritual itu biar apa sih? Hah? Biar apa? Anak-anak harus patuh. Iya, betul. Itu nggak salah. Tapi yang kamu lakukan terhadap anak-anak kamu itu emang manusiawi. Terus cucu-cucu kamu kemana? Ayo, diapain? Nggak usah nangis. Ngobrol aja, ngobrol. Nggak usah nangis. Biar apa sih? Hah? Biar dapat apa kamu? Siapa yang kamu sembah itu? Hah? Ngasih kamu apa dia? Apa yang saya minta? Jangan pisahkan saya. Enggak, kita nggak misahin. Kalau misalnya anak-anak kamu emang harus berpisah ya gimana? Kita kan cuma bantu doa. Ini kan alam yang bekerja. Kamu tega emang? Mau ngapain? Keluar aja, Pak. Keluar aja dah. Udah tahu kita. Kesana lagi bukan? Ditarik sama yang belakangnya.
Enggak, ini ibunya kan. Berarti masih ada satu lagi nih. Iya. Masih ada satu lagi berarti nih. Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa dibawa. Oh gitu, nggak bisa dibawa. Tidak. Sarah. Tidak bisa dibawa. Iya emang. Iya. Ya, terus kenapa? Masih usaha? Ya dia tidak bisa bawa. Oh. Dia selalu lupa sama saya. Oh Ki, aduh Ki, habis kan dadakan Ki Bardu datangnya. Salim dulu. Ki Bardu. Bukan lupa. Datang tuh pakai assalamualaikum. Udah tahu kita lagi kesel tadi. Kita lagi Ya, kesel. amit pamit. Maaf Ki, sehat Ki. Ya habis orang lagi kesel tadi sama si. Iya orang lagi kesel gitu kan. Tadi Sarah mau dibawa ya Ki ya? Nggak bisa dibawa. Kurang ajar ya. Ditarik. Ki kenapa baru datang sekarang sih? Kemarin-kemarin. Bersih dong, Fat. Ki. Sehat Ki. Ya. Makasih ya Ki ya, jagain Sarah tadi ya Ki. Saya kan bingung Ki, nggak kelihatan Ki kalau mau ditarik tadi. Aku juga kaget. Amit. Tapi bener Bapak, mau narik. Yang belakangnya Oh ini jauh, pas mau tadi. narik. Oh pas tadi Mbak begini kali ya. Mau narik di intercept sama Ki Bardu. Gue pikir tadi tuh Mbak mau lagi berusaha ngeluarin si ibunya. Enggak. Lu nggak Tarik, tahu. di intercept sama Ki Bardu. Gila nariknya. Gila nariknya. Itu tuh tadi Mbak tuh ketarik ya? Iya. Di intercept langsung. Pinter ini yang ini. Yang sosok belakang ibunya. Lu mau dong kelihatan kan tadi lukisan yang disembah? Kelihatan. Mau dong lihat digambarin juga ya? Iya, pasti. Matanya merah itu ya? Iya merah. Seru sih. Yuk. Jadi kayak manusia serigala tapi ada tanduk rusak Ada sayapnya. sama Broken sayap. wings, nah. Gila. Enak aja main crown di Narik talinya kelihatan banget tuh merah kan, shoot gimana ke belakang, Bapak nahan, tar dulu. des di intercept Bardu. Itu kalau nggak kejadian paten nggak tahu tuh caranya kita tadi tuh. Iya. Lu gak aware, maaf ya, tadi kayak Nggak apa-apa. kaget kan kita lagi kesel ya. Lagi kesel. Ini buku bakar apa ya? Nah, Itu kan. itu ibunya. Emaknya kan? Kan bakar. Kan emaknya kebakar. Oh. Anjing kayak bawa kebakar tiba-tiba. Jadi pas pada saat aku sensing si kakaknya ini, kakaknya yang paling tua ini, dia itu terikat dan terpengaruh oleh ibunya. Kalau untuk ibunya aku nggak bisa sensing jelas ya, aku hanya bisa merasakan energinya, tapi nggak dapat visualnya. Tapi yang cukup jelas aku ngelihat kayak tali merah. Jadi kalau misalnya aku visualkan di sini kakaknya, saya misalnya di ruangan yang gitu ya, kakaknya ada tali ke belakang, nggak jauh ibunya, dari ibunya ada tali lagi ke belakang, sosok demonic entity. Yuk kita Kita mau langsung ke bawah ya? Yuk ke bawah yuk. Ya. Oke. Bintang tamu kita kebetulan nunggu Mbak. Ya, kita ajak penelusuran dulu juga ya, mereka ya. Soalnya kan Ki Bardu kan jarang datang kan, yang sering datang kan Mbah kan, jadi aku selalu lupa. Terus udah datang tuh serem kan suaranya kan? Iya.
Tri. Dia. Tri. Dia. Kalau Tri itu yang paling kecil. Tri. Dia yang kakaknya yang paling tua itu atau namanya siapa? Itu bukan ibu kamu ya? Bukan. Ibu kandung kamu kemana? Kenapa bapak bisa sakit? Enggak tahu. Tadi kita ngomong sama ibu kamu. Katanya ngapain dipisahin sama kamu sama dia. Terus gimana dong? Bohong. Terus kamu mau gimana, Tri? Katanya bisa di sini sebentar. Iya, bisa. Ada. Kamu mau ngomong apa? Di sini sebentar. Iya, boleh. Iya, mau silakan. Sama dia. Boleh sama dia. Iya. Ini dia sama kamu kan? Iya. Kita bantu doa, ada Mas Giri juga, ada Mas Dewi. Kita bantu Tri sama dia. Doa ya. Ya, Di sini dulu ya nggak apa-apa. ya silakan. Cian nih berdua deh. Iya. Terima banyak Maaf ya. Ini yang susah kamu. Yang ini susah. Iya. Ini dia. Udah Lapin. pengen kayak ibunya aja dia. Nggak bisa. Yang gampang ini. Ya. Narik ya, Hmm? narik. Si yang itunya. Narik. Ajak Mas Giri sama Mas Dery. Ya kita ke atas yuk, aku mau ngajak. Boleh? Oh, Ntar begitu lagi bagaimana? Nggak apa-apa. biar- ngajak mereka nih. Biar Ya, Mas Ya, Giri Ip, udah ke atas penasaran dulu ya, Mas Ip. Giri nih. Lu penasaran? oh ya. Ampun. Ya ada agresif. Ini kakaknya paling tua ini loh. Ini jahat ini. Matanya Bisa nahan nggak? tapi kenapa begitu? Aku merinding. Gini, yang ini nggak apa-apa. Nama siapa ini? Goreng jadit, nama siapa? Ini kan Tri, ini siapa? Dia, Dwi. Ini dia, sorry. Ini dia. Ini Dwi, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi si ibunya itu, Ada yang nyebutin namanya. Kakaknya. ini nyalain aja boleh gak? Emang nyala. Jadi si ibunya itu tadi aku lihat kayak memorinya dia. Dia punya altar. Dia, ya. Itu udah pasti satanik kalau menurutku. Nah, yang aku lihat itu ada lukisan. Lukisannya bentuknya orang, tapi kayak campuran binatang. Nah, ada tanduknya, nah mukanya tuh kayak ini loh, kayak Ada di atas. kayak werewolf. Enggak, ini gambaran aku. Oh, Terus ya. ada sayapnya hitam. Satanik. Gitu ya? Ini jadi Apa ya? Yang itu wowo ya. Sar. Hah? Sar. Jadi ini kagak adek doang nih, emaknya nggak ada. Ada emaknya, justru ibunya yang ada hubungannya sama yang si iblis ini. Yang tiga ini nih, ini kakak adek semua. Kakak adik semua. Nah kalau yang ini dia udah kepengaruh ibunya, jadi dia Udah gelap. dan dia melakukan apa yang disuruh sama ibunya dengan passion ya. Maksudnya dia mau gitu, emang ya Nurut udah deh, terkontaminasi nurut deh. lah sama ibunya gitu. Tapi
Aku juga agak bingung ya, nggak tahu ya mereka melakukan ini untuk apa. Kayaknya sih mereka punya sekte aja kalau menurut aku ya. Tapi orang gila gitu kalau menurutku karena mengorbankan bayi-bayi yang baru lahir. Tumbal nih buat tumbal. Buat tumbal. Dan mereka orang berada. Iya lu masih gede gini. Bukan rumah ini. Oh bukan rumah ini. Ini kejadiannya tahun 1920-an. Jauh. Jauh. Tapi aku kayak belajar ketemu, maksudnya ketemu yang satanik serem ya ternyata ya di sini banyak ya. Iya, banget. Nggak hanya mereka doang. Maksud aku di Indonesia yang melakukan ritual itu tuh banyak. Iya kan? Nggak, maksudnya kan kalau tadinya kan kita pikir oh di luar negeri gitu ritual satanik gitu ya. Ini tuh di sini. Banyak. Kalau di sini kan kita apalagi kan pedalaman begono. Iya kita nggak tahu ya. Iya. Ngorbaninnya beneran. Yang kita kagak kesentuh. Iya gitu. Beraneka ragam. Ngerjaannya. Ini nggak dapat nama ya, Mbak? Jangan, udah nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Itu mungkin dibantu sama Mas Giri. Kan lu depan gue. Yuk, mau naik? Yuk. Belakang aja lah. Apa? Maksudnya di belakang, yang di atas biar mereka yang di atas. Oh, oke. Bagaimana? Ke depan, gue belakang. Yuk. Kita lihat di bawah. Aduh. Tuh, ada lampu kan? Oh iya. Ada lampu. Permisi. Misi. Misi. Ya. Ada tamu. Assalamualaikum, masuk. Perasaan gue doang yang pakai sepatu. Sendal. Lu sendal. Waktu itu juga dia pakai sendal tau gak? Iya. juga. Makanya kan belum pulang. Iya juga. Bajunya putih. Continuity, dia konsisten banget sebagai aktor. 3 tahun ya? Sebenarnya bajunya tuh warnanya putih. Dulu coklat. Kelamaan. Ya sampai hitam. Buka tuh. Kebuka. Kok kebuka bang? Abang buka biar ada angin. Oh biar ada. Biar Adem, iya deh. Ini mau kesana dulu. Terus serem, Itu serem. Ini serem. Dari mau sana. Jangan Yuk, kalau ayo, gitu ayo. mah. Ya elah. Episode selanjutnya di Diari Misteri Sarah. Oke, apa Ip mau nanya apa? Nih, pertanyaan aku nih, Gary ngapain? Waduh yang ngomong tuh sendiri tuh. Nggak tahu. Maksudnya keluar sendiri itu.